A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah bunda, kita hari ini ada di tahun baru. Selamat berkurang ya, berkurang jatah hidup di dunia. Abang kakak, tahun baru ini berubah angkanya, berubah nasib, berubah juga kondisi finansial, berubah hidup kita, berubah takdir kita di hadapan Allah, tergantung 4 huruf. Saya tadi malam mikir gitu, apalah refleksi tahun baru ini. Abang kakak mungkin akan berpikir yang banyak, jauh. Ternyata balik lagi ke sini. Apa ya yang bikin aku bertahan gitu? Ngapa aku masih ada di sini? Apa niat awal? Ternyata niat ini sangat menentukan abang kakak. Memang kecil kata-kata ini nih, 4 huruf aja. Oh, berangkat. Jam berapa? Jam 7 Ustaz. Awal mau ayat 2. Jam berapa? Jam 7. Emang selanjutnya buka bandara, ketemu Jakarta nanti ya. Siapa yang ngantar? Sendiri ya. Enggak, yang ngantar siapa? Oh, siap. Oke, siap. Nanti kabar-kabar nanti ya. Nih pelok-pelok ini ada artinya. Empat huruf ini yang bikin kita jadi lebih kuat. 4 huruf ini juga yang bikin kita mundur di tengah jalan. Mumpung masih tahun baru, ingat-ingat lagi perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku di dunia ini disuruh beribadah. Aku datang ke masjid ini niat awal bertaubat dan memperbaiki diri. Maka ketika ada ujian fasilitas, ujian uang, ujian mungkin nama, jabatan, ini bukan tujuan aku. It should be like this. Seharusnya begitu. Ketika ada ujian keikhlasan, antum sudah berbuat baik, antum melakukan kebenaran, ternyata antum bukan disalah artikan, orang salah pandang terhadap antum atau orang salah paham terhadap antum. Di saat itulah keikhlasan kita diuji, dan kita sama-sama tahu bahwasanya orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak bisa diganggu sama iblis. Nah, itu yang saya tulis dulu tuh, bajunya Pak Dokter tuh, BBM BBI. Itu baju lama sekali. Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak istighfar. Saya
ndak tahu ya antum mau setuju ndak, bebas gitu. Tapi salah satu cara, kalau menurut saya bahkan itu shortcut gitu ya, cara untuk memotong, menyalip yang lain, itu adalah muhasabah. Nabi Yunus tuh fix mati sebenarnya. Nabi Yunus tuh fix di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalimatnya tuh begini. Ini udah pernah saya bahas tapi lama sekali. Surat 37. 37 itu surat As-Saffat 144. 37. Ini ayat kita bahas di tahun baru ini. Selamat merayakan tahun baru untuk siapapun yang mengimaninya. Ya. Coba lihat kalimatnya dari ayat 143. Dari 142 lah biar bisa tahu cerita awalnya. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan dalam keadaan tercela. Statement atau stempel plek tercela itu bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum masih dicela sama manusia, jangan lebay, jangan klarifikasi sana sini, mendingan muhasabah. Orang nyerang kita itu ada dua. Satu memang kau nih bengal, peka-peka ubi. Yang kedua, orang ini memang jujur karena tidak mau menangguhkan atau menunda azab Allah nanti di akhirat. Contoh, orang yang nagih hutang itu pengen menyelamatkan kita sebenarnya. Dia mengingatkan kita. Daripada nanti matinya di kuburan, mendingan diingatkan di dunia. Kita jangan baper. Tapi ada orang memang yang hari ini lagi ngetren karena efek sosmed ini. NPD itu, Narcissistic Personality Disorder itu ternyata menyerang laki-laki dan perempuan. Di mana-mana orang kena NPD. Siapa? Aji. Jadi saya putarkan video di sini bisa, Ji? Mudah-mudahan bisa ya. Langsung di tap, oke. Ini lagi ngetrend sekarang. Di mana-mana nih orang lagi bahas NPD, megalomania. Megalomania tuh nama lamanya. Sekarang lagi ngetrend NPD. Apa NPD itu? Narcissistic Personality Disorder. Orang yang ini, coba lihat ya. Orang yang narsistik itu adalah orang yang nggak bisa dikritik. Ketika orang yang narsistik itu adalah orang yang nggak bisa dikritik. Ketika orang ngeritik, dia udah langsung baper, dia ngerasa itu dia dimusuhi, akhirnya dia menjauh, bahkan balik memusuhi. Cenderung manipulatif. Orang yang narsistik itu adalah orang yang nggak bisa dikritik. Ketika orang ngeritik, dia udah langsung baper, dia ngerasa itu dia dimusuhi, akhirnya dia menjauh, bahkan balik memusuhi. Cenderung manipulatif, dia akan berusaha segala macam cara demi mendapatkan apa yang dia mau. Meskipun dengan cara menipu,
mengadu domba. Orang-orang tipe narsistik itu adalah sangat-sangat manipulatif. Mereka nggak bisa dengan tulus sayang sama orang lain, kasihan sama orang lain, itu nggak bisa. Sayangnya narsistik ini bukan karena genetik, tapi karena pola asuh. Pastinya kita semua pernah ketemu dengan tipe orang kayak gini. Orang tuh selalu aja salah di mata dia. Dia doang yang paling bener deh pokoknya. Orang-orang kayak begini ini ada, dan mereka itu kelihatannya aja kayaknya baik gitu, karena mereka mudah bertopeng. Omongannya itu kayaknya lembut, tapi sebenarnya ada itu tadi, ada modusnya, ada niatnya. Dan dia hanya berbuat baik ketika dia melihat ada keuntungan di situ. Dan itu bisa jadi kita orangnya. Bisa jadi apa? Kita. Ya tadi itu, makanya saya bilang kita tidak cari muka, ya kan? Muka udah ada. Kita tidak cari nama, nama udah ada. Kita cari bekal mati saja. Nah, orang-orang ini suka panggung, orang-orang ini suka dieluk-elukan. Nah, saya pelajari kan apa penyebabnya orang itu kena gitu. Ternyata pola asuh. Jadi anak kecil yang diasuh oleh orang tua yang selalu mengeluk-elukan gitu, itu membuat dia akhirnya gila panggung, gila pujian, sampai besar, sampai tua. Bukan berarti harus dijatuh-jatuhkan anak kita, proporsional aja. Banyak orang tua yang ndak sadar gitu, membentuk anaknya menjadi anak yang narsis, dipuji berlebih-lebihan, ya kan, diceritakan kemana-mana, anak saya tuh, anak saya tuh, anak saya tuh. Cobalah ada Nabi Ibrahim, kalau dia cerita anak saya ranking, anak saya juara, anak saya hafiz Quran, begitu Nabi Ibrahim lewat, anak aku nabi semua katanya. Anak kalian hafiz Quran, mana main, anak aku nabi semua kata Nabi Ibrahim. Kalaulah ada, untungnya tidak ada. Oke ya, kita masuk ke Nabi Yunus. Nabi Yunus dimasukkan Allah ke dalam ikan besar dalam keadaan tercela. Ingat ya, yang ngasih stempel tercela siapa? Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia bukan golongan yang banyak bertasbih kepada Allah, seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih waktu itu, apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba diulang apa kalimatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Playing victim. Ini biar satu pembahasan sekalian. Tahun baru harus punya mental baru. Baper, mudah tersinggung, ngerasa kecil, ngerasa hina, ngerasa tidak dipedulikan orang, itu benih-benih awal narcissistic personality disorder itu. Karena dia sebenarnya merasa dirinya orang penting. Begitu tidak ada yang mengapresiasi dia, begitu tidak ada yang ini, dia ngerasa, oh aku udah tidak dipedulikan nih. Padahal memang aslinya kita tuh ya bukan siapa-siapa kan, makanya we are nothing tuh saya tempel gitu. Dan saya pun ngelatih diri saya juga gitu, untuk belajar we are nothing tuh, I am nothing. Aku nih bukan siapa-siapa gitu. Duduk di lantai misalnya gitu ya, kayak misalnya lagi di bandara gitu tuh, bagi saya santai aja gitu. Duduk di lounge, duduk di lantai, itu cara saya untuk ngerobohkan ego gitu. Kau bukan siapa-siapa gitu.
Kan ada tuh ujian-ujian kadang-kadang. Oh, orang ini kok ketemu aku enggak kenal ya. Mereka enggak tahu ke aku nih ustadz terkenal. Itu setan bisik-bisikin kayak gitu. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus itu enggak menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia enggak BBM tadi, banyak-banyak muhasabah, dia enggak BBI, banyak-banyak istighfar, ya kan? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Masya Allah. Yuk, jujur, siapa yang baru tahu ayat ini? Baru tahu? Baru tahu ayatnya? Alhamdulillah. Selama ini cuma tahu la ilaha illa anta kan? Ya, tapi kisah ini baru tahu. Alhamdulillah, tahun baru ya. Ayat baru turun memang ayatnya. Apa? Ayatnya baru turun. Jadi dari Yasin 36 langsung lompat 38 dia. Hilang satu surat. Nah, inilah yang saya bilang kita harus jadi santri itu terus belajar. Karena ilmu kita terbatas. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah seandainya Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak bertasbih menyebut kepada Allah, bertasbih kepada Allah, niscaya kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Berarti sampai Nabi Muhammad, jadi dari Nabi Yunus, apalagi urutannya tuh, terus Nabi Yunus, terus sampai Isa, Muhammad, sampai kita hari ini masih hidup dia dalam perut ikan. Nanti begitu Allah bangkitkan semua orang, baru untung Nabi Yunus beristighfar. Untung Nabi Yunus menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Abang kakak, daripada kita marah-marah, mending muhasabah. Kita pasti punya salah. Pasti punya salah, udahlah. Mana sih orang tak punya salah tuh? Nah, mumpung tahun baru nih, saya bilang kan kita balik lagi ke 4 huruf, niat. Untuk apa sih aku hidup di dunia ini? Ngapa Allah kirim aku ke dunia ini? Kenapa skenario hidup aku nih begini gitu? Ada orang yang mau dengar, ada orang yang tidak mau dengar. Tugas kita bukan ngerubah orang, tugas kita hanya nyampaikan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. STMJ, SMK terus, maksiat jalan. Nonton SMK, baper, nangis. Zuhur bikin maksiat lagi gitu. Asar selingkuh lagi gitu. Maghrib WA pacar lagi. Malam video call sama perempuan tak jelas. Ya tetap SMK, STMJ, SMK. Apa? Terus maksiat jalan. STMJ, SMK terus maksiat jalan. Nah lihat ya abang kakak, ini ayat jarang sekali dibahas. Di 145. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Gara-gara kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gara-gara kalimat itu Allah perintahkan kepada ikan ini untuk naik ke atas laut, ke permukaan maksudnya, ke atas laut tak bisa dia, permukaan, berenang ke tepi, lalu dilemparkan dari mulut ikan itu ke dataran yang tandus. Seandainya ikan tuh batuk gitu, Nabi Yunus keluar dalam laut, kira-kira wassalam enggak? Mana nak berenang lagi? Allah perintahkan ikan ini naik ke permukaan, berenang ke tepi, dilemparkan ke dataran yang tandus. Jadi tidak perlu berenang. Ayo jujur, siapa yang baru tahu? Pegang lo kepalanya. Astagfirullahalazim. Baru turun ayatnya apa? Baru turun. Ayatnya baru turun enggak? Coba wakil pengasuh, baru turun ayatnya. Baru turun ya.
fanabadnahu bil ara, dilemparkan, dimuntahkan, pup gitu, keluar dia. Bayangkanlah kalau seandainya Nabi Yunus itu dimuntahkannya di dalam laut. Cemana lah berenang itu. Kalimat apa yang membuat Nabi Yunus keluar dari perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksud saya abang kakak 1445 ini, 1445 Hijriah ini, waktunya kita tuh masuk ke dalam sebelum menyalahkan orang lain, mudah-mudahlah untuk muhasabah, introspeksi, menyalahkan diri sendiri. Bedanya muhasabah dengan putus asa itu kan udah pernah saya bahas. Kalau putus asa itu bawaannya tuh kita malah berhenti, malah ndak mau ngapa-ngapain, mutung, ngambek, baperan. Itu putus asa namanya. Tapi kalau muhasabah itu outputnya orang itu tambah semangat beramal soleh. Oh, kemarin aku sedekah cuma 10.000, ini aku harus sedekah 15.000 nih, aku harus sedekah 25.000. Nah itu namanya muhasabah. Outputnya adalah semakin semangat. Tapi kalau berhenti, justru malah berhenti, ini ada yang salah berarti dalam diri kita. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, menunjukkan bahwasanya ada ancaman dari Allah. Kalau saya mentadabur ayat ini, abang kakak boleh setuju boleh enggak? Nama gak cerita kan? Saya merenungkan ayat ini abang kakak, seandainya aku Luqmanul Hakim ini ndak banyak menyebut nama Allah, ndak banyak muhasabah, ndak banyak introspeksi, maka aku akan terus berada dalam perut ikan. Perut ikan itu apa? Masalah. 3 minimal. PHK, penyakit, utang, keluarga. Ndak beres-beres tuh. Di situ ya terus. Banyak orang hari ini kan bibirnya tuh tajam sekali gitu untuk mengkritisi kehidupan orang lain. Padahal dia sendiri enggak baik juga hidupnya. Orang tuh tak kuasa ya beladen sama kau tuh. Kalau mau, orang tuh akan nyerang macam kau udah betul ya. Apa? Emang hidup kau udah betul? Emang hidup kau udah bagus? Kau tengok diri kau seorang kan gitu. Kalau orang itu, makanya mumpung tak ada orang yang nunjuk muka kita, mendingan kita tunjuk muka kita seorang. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Abang kakak pagi ini fokus sama 2 ayat. Falaula annahu kana minal musabbihin 143, lompat ke 144, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sip. Ngapu utang tak lunas-lunas? Ngapu utang tak lunas-lunas? Ndak ingat sama Allah. Ngapa masalah keluarga ndak beres-beres? Lupa ingat Allah. Kenapa penyakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa hati tidak tenang-tenang? Dah tahu jawabannya sekarang? Kenapa piutang tidak tertagihkan? Coba cek. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi dari 4 huruf tadi abang kakak turun kalimat muhasabah, turun kalimat istighfar, turun kalimat bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan saya udah pernah bahas kata-kata la ilaha illa anta
La ilaha illa anta. Satu, tauhid. Apa? Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin. Coba Dam cari hadisnya. Ada satu hadis dari Rasulullah bilang begini. Ada satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Doa itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba cari hadisnya. Saya lupa itu riwayat siapa. Tuh, nyamuk kena tepuk tangan mati dia. Jadi hati-hati kalau abang kakak sering dapat tepuk tangan dari orang. Nyamuk tuh mati karena tepuk tangan. Ayo, la ilaha illa anta. Apa poinnya? La ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, istighfar. Satu kalimat ada 3 platform di situ. Ada platform tauhid, ada platform tasbih, ada platform istighfar. Dapat enggak hadisnya? Ada? Hadis Tirmizi, kirim ke saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi 3 kalimat ini dalam satu doa membuat Nabi Yunus selamat, dan itu legend sekali. Kalau kita telusuri psikologisnya Nabi Yunus, abang kakak, Nabi Yunus ini tidak playing victim loh. Memang umatnya yang bengal. Apa? Umatnya bengal memang. Peka-peka ubi umatnya tuh. Didakwahin berkali-kali loh, tidak mempan. Dan di sini, di ayat ini nanti antum lihat, Nabi Yunus itu setelah dia dilemparkan ke mulut ikan, dari mulut ikan ke dataran yang tandus, kami menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Jadi abang kakak yang punya Instagram atau punya TikTok belum sampai 100.000 masuk lo perut ikan. Habis itu berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Keluar dari perut ikan dapat follower berapa? 100.000. Coba tengok tuh. Jadi siapa yang mau dapat follower banyak? Masuklah ke perut ikan. Nah, ikan apa? Ikan buntal boleh. Ikan nila boleh juga. Takutnya ikan nila yang masuk perut antum. Makanya follower tak tambah-tambah. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Jadi ceritanya tuh abang kakak, waktu Nabi Yunus tuh dilemparkan ke dataran tandus setelah dia makan labu tadi, dia pulang ke umatnya, lalu umatnya bilang, Yunus, kamu kemana aja? Kalaulah saya jadi nabinya tuh, ku ketuk gak palak kau nih, apa? Aku berdakwah kau tak dengar. Giliran aku pergi, kau cari-cari. Kami udah beriman semua Yunus. Kata Nabi Yunus, aku berdakwah kita tak beriman. Aku masuk dalam perut ikan, kita malah beriman. Paham tak kira-kira? Bisa dipahami kira-kira kondisi psikologisnya Nabi Yunus nih? Berdakwah, sakit, kesal, ditinggalkannya umatnya.
ternyata kena tegur sama Allah. Ini kisah Nabi Yunus ya nih, ini lompat-lompat tuh bisa sejam lebih kalau mau saya ceritakan tuh. Antik cerita ini. Tapi poin pentingnya Bang Kakak itulah dia tuh, BBM BBI. Banyak-banyak muhasabah. Nih lihat ya, hadisnya dari An Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadisnya hadis keren ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watun zinnun idda'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Keren. Paham kan? Enggak usah saya terjemahkan kan? Abang Kakak kan bisa bahasa Arab semua kan? Barakallahu fi umrik ya. Barakallahu fi umrik. La ilaha illa anta. Da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus idda'a wa huwa fi batnil hut, yang waktu dia berdoa dalam perut ikan itu, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya kan? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun, seandainya ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini fi syai'in, dalam keadaan apapun. Qattu itu kan apa ya terjemahannya qattu tuh? Itu penekanan aja kan? Dia enggak bisa diterjemahkan sendiri gitu. Fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Dia pokoknya berdoa dengan doa itu, maka apa yang dia ucapkan tadi tidak pernah ditolak sama Allah. Dan ini adalah doa yang paling menurut saya ya, karena saya pernah ngalami episode ini gitu. Waktu ngelap meja warung kopi itu Aji itu, saya berdoa itu. Waktu bingung gimana cara ngelunaskan utang sekian puluh juta dan saya tidak tahu caranya, saya baca doa ini. Rupanya ada cara lain Allah ngelunaskan utang saya, yaitu orangnya mengikhlaskan utang tersebut. Saya tidak berdoa, mudah-mudahan dia lupa, mudah-mudahan dia ikhlas. Enggak. Saya tidak modus itu dari awal, tidak ada. Saya bilang, bang, saya akan bayar, tapi kasih saya waktu 6 bulan. Saya ngomong tuh sama orangnya, kasih saya waktu bang. Sambil saya ngelap meja Tok Aji, jualan bubur, alhamdulillah 6 porsi tak laku ya. Jadi tahu rasanya. Terus saya tuh studi banding. Studi bandingnya di mana lah? Di Bubur Paris 1. Zaman itu masih bapaknya yang jual. Ini kan kakak nih, udah generasi anak. Ini udah generasi kedua. Bubur Paris 1 tahu? Yang dekat depan depan Indo April ya. Tuh. Indo Juli dah sekarang ya. Udah depan Indo Juli itu. Nah itu udah generasi kedua. Dulu bapaknya yang masih jualan. Nah saya tuh studi bandingnya ke situ, sambil makan gitu, sambil ngerasakan, kenapa bubur ini laku ya? Aku nih 6 porsi ya susah. Dan dulu saya mau makan di situ abang kakak, ngumpulkan duit. Dapatlah dulu masih 8.000 seporsi, 8 ke 7.000 gitu. Nah waktu dapat duit, saya pergi ke Paris 1 makan di situ. Sambil berdoa, Allah ramainya, cobalah bubur aku gini. Rupanya Allah memang tidak takdirkan saya jual bubur. Kalau saya jualan bubur kita tak ketemu. Tak ada SMK. Karena tiap subuh mungkin saya udah goreng ikan teri ya kan, goreng kacang, ngangkat kuali. Ternyata la ilaha illa anta membuat saya dengan izin Allah punya hidup seperti sekarang ini. Benar-benar enggak nyangka, benar-benar enggak nyangka gitu. Enggak ada di pikiran saya detik ini gitu. Nah makanya sekarang ini menyadari kesadaran. Lapis-lapis kesadaran yang saya sering bilang sama antum-antum itu. Udah dibilang misalnya kan dari awal pondok ini apa yang kau cari? Bertaubat dan memperbaiki diri. Maka saya marah betul gitu ketika
ngelihat ada yang keluar dari jalur awal. Kau kesini bukan karyawan, udah dibilang kau bukan karyawan, ngapa nuntut-nuntut, ngapa marah-marah. Atau mungkin memanfaatkan jabatan atau amanah untuk kepentingan pribadi. Kita perangi sampai akar-akarnya. Kenapa hukum ditegakkan? Satu, mengasih tahu yang salah itu salah. Yang kedua, menyelamatkan yang tidak salah. Kan di antara yang salah pasti ada yang tidak salah, betul nggak? Di antara yang hitam pasti ada yang putih. Di antara yang modus pasti ada yang tulus. Nah, kita screening, kita pisahkan ini dalam rangka menyelamatkan yang tidak salah ini. Karena orang-orang yang tulus, yang masih ikhlas, yang masih mau membersama ini pasti ada. Ini yang mau kita jaga, ini yang mau kita apresiasi, ini yang mau kita selamatkan. Kenapa syariat hukum harus ditegakkan setegas-tegasnya? Kita mau menyelamatkan yang tidak salah. Jadi ketika hitam bilang hitam, ketika putih bilang putih. Yang tulus pasti akan bertahan lebih lama. Nah, maka abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ayat ini menurut saya jangan sampai hanya jadi kisah Nabi Yunus saja. Ini kisah kita abang kakak. Kalau abang kakak ngerasa punya masalah hari ini yang belum selesai-selesai, jangan-jangan ini masalahnya gitu. Jadi 1445 ini tahunnya muhasabah, introspeksi gitu. Cek ke dalam, aku ini udah jadi istri yang baik belum ya? Aku ini udah jadi suami yang baik belum ya? Nggak usah nunjuk muka orang, karena itu nggak akan selesai masalah bang kakak. Demi Allah nggak selesai. Saya misalnya kalau duduk sama anak gitu ya, video call kayak tadi malam tuh, nengok gitu, sambil muhasabah gitu, aku ini udah jadi ayah yang baik belum ya gitu. Muhasabah ya, membuat kita semangat memperbaiki diri. Kalau putus asa tuh akhirnya mutung, nggak mau ngapa-ngapa. Udahlah aku mati ya lah. Itu putus asa namanya. Ngerasa hidup sudah nggak ada gunanya, ngerasa semua yang dikerjakan tuh percuma. Itu putus asa. Itu setan paling suka. Kalau muhasabah, kita ngelihat ke diri, ke dalam, lalu bersemangat untuk memperbaiki, mengupgrade, merubah sesuatu yang mungkin tadi buruk, dan seterusnya. Dah? Oke. Jadi apa poin tahun baru hari ini? Saya balikkan lagi ke 4 huruf awal. Mumpung baru ya, tahun baru, mudah-mudahan kita punya niat yang baru, atau niat yang ada sudah bekarat, kita perbaharui lagi. Yuk kita cek lagi niat kita. Niat dalam berbisnis, niat dalam bermuamalah, niat kita dalam beribadah. Saya tadi bilang sama kawan-kawan, katanya nanti sore ada teman-teman yang akan naik kapal. Saya bilang, ingatkan saja, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang naik kapal belum tentu lebih baik daripada yang naik pesawat. Yang naik pesawat juga belum tentu lebih ikhlas daripada yang naik kapal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita adalah yang paling bertakwa. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai gitu kita yang naik pesawat lalu ngerasa, wah aku ini lebih ikhlas daripada yang naik kapal karena pengeluaranku lebih banyak. Terus yang naik kapal juga bilang gini, enak mereka tuh naik pesawat, aku nih tidak dipedulikan naik kapal, siane aku. Antu kan, setan dua-duanya tuh. Naik pesawat setan, naik kapal pun setan. Ngapalah abang tuh enak-enak ya dia naik pesawat, adiknya tak dipedulikannya naik kapal adiknya. Nggak tahu lah adik yang setan atau abang yang setan.
Abangnya naik pesawat, adiknya dibiarkan naik kapal. Doanya lebih panjang yang pakai kapal, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Kata wakil pengasuh cabang. Padahal dua-duanya sama-sama naik kapal, kapal laut sama kapal terbang. Nggak ada yang lebih baik. Naik kapal bisa jadi lebih mulia, bisa jadi lebih hina. Naik kapal terbang bisa jadi lebih mulia, bisa jadi lebih hina. Yang membedakan apa? Niat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga di lubuk hati kita masih terjaga niat ini lillahi ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Biarlah Allah yang lebih tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku tidak akan curhat di sosmed. Kadang ada kan orang yang dia suka apa ya, saya tidak tahu istilahnya tuh apa gitu. Tapi tuh kayak minta dikasihani lewat postingan gitu loh. Paham enggak antum? Apa ya bahasanya tuh? Caper online, apa? Ah, gitulah kira-kira istilahnya. Apa? Caper online. Ya, walaupun enggak ada yang memperdulikan, tapi Allah Maha melihat. Semangat wahai diriku, kata dia. Ah, itu apalah maksudnya tuh? Dari pagi sampai sore ini full aktivitas, masya Allah, tabarakallah semuanya, semoga lillah. Semangat ya diriku. Hah? Terus aku yang baca nih mau komentar apa gitu? Wow gitu. Apa namanya? Caper online. Nah, kita bikin istilah baru ya. CO. Caper online. Ada enggak yang caper online tuh? Hah? Coba lihat status WA. Yuk kita bedah sekarang. Yuk buka WA. Buka WA. Tengok status-status. Apa statusnya? Neraka jahanam tuh di akhirat. Oh, ini beda nih. Oh, ini. Ini status siapa yang saya baca nih? Nanti tiba-tiba ada, ya aku sih nggak minta diperhatikan, tapi tolonglah perhatikan aku. Hah? Aku nih, udahlah, nggak jadi. Aduh ya Allah. CO. Apa CO? Caper online. Duh, hari ini lagi banyak orderan guys. Alhamdulillah, masya Allah, Allah tuh baik banget sama aku. Tapi aku walaupun capek-capek gimana gitu, aku tetap berjuang untuk kalian semua. Semangat ya wahai diriku. Hah? Oi, ada ke yang CO nih? Apa CO tadi? Ini istilah baru kayaknya ya? Hah? Boleh lah ya? Caper online. Hari ini habis tablik akbar guys, orang-orang buang sampah sembarangan, cuma aku aja yang mungutin sampahnya mereka. Semoga lelahku lillah ya. Halo. Istilah baru Ustaz, boleh lah. Ya. Insyaallah. Hai guys, kata Ayaman, sedekah itu enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas guys. Udahlah. Ya, kita yang paling tahu niat kita. Kalau dulu mungkin masih
suka CO gitu, suka caper online, yuk sekarang ini ganti dah. Nanti tuh apa sih yang diharapkan dari postingan itu? Masya Allah, tabarakallah, kakakku, panutanku, gitu. Oh, dipatenkan Ustadz. Oke, caper online, kita hakikan dia ya. Panutanku, kakakku inspiring banget loh. Padahal yang ngomong gitu tuh penikmat es krim, tukang jilat. Dia tidak sadar lagi dijadikan es krim. Suka kawan, aduh banyak yang nge-like nih, alhamdulillah katanya. Masya Allah ya, banyak yang nge-like. Iya. Aduh, pusing pala Batman. Dah gitulah dia. Antum paham maksud saya? Nggak paham pun nggak apa-apa. Ya. Selamat muhasabah, selamat merenung, selamat ngecek ke dalam, ya kan? Lihat-lihat ke dalam, lihat-lihat ke diri sendiri, tidak usah nengok muka orang lain. Kalau yang pahamnya sekarang alhamdulillah, kalau paham nanti tahun depan pun tidak ada masalah gitulah. Yang jelas saya ngajak antum di hari ini, di 1 Muharram ini, untuk sama-sama muhasabah dan ngecek ke dalam. Apalagi yang abang kakak sudah dapat amanah di pondok ini, dan amanah itu tidak kecil, amanahnya amanah-amanah besar. Balikkan lagi ke 4 huruf. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Naik pesawat mulia, naik kapal laut juga mulia, naik bis mulia, naik motor mulia, naik sepeda juga mulia. Yang membedakan derajatnya di hadapan Allah adalah niat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu abang kakak diawali dari sebuah niat. Niat yang dilakukan karena Allah, apapun yang dilakukan karena Allah pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Tapi apapun yang dilakukan karena manusia, dengan niat mengharapkan pujian manusia, penilaian manusia, pasti hilang tak berbekas. Maka mudah-mudahan abang kakak, niat kita tetap terjaga, niat baik kita tetap Allah jaga, lurus lillah. Jadi ketika kita mulai sakit hati atau kesal atau dongkol atau mungkin ngerasa apa, coba cek lagi, balikkan lagi ke dalam. Oh, apa niat aku ya? Apa niat? Nah, kalau saya boleh saran, niat yang terbaik, niat yang paling bagus itu ya tentu lillah ya, tapi turunan dari niat baik itu adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Taba wa aslaha. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali istilah-istilah taba wa aslaha. Bertaubat dan memperbaiki diri ini membuat kita selamat dunia dan akhirat. Karena Allah paling suka sama hamba yang banyak bertaubat. Allah paling suka dengan hamba yang banyak beristighfar. Allah paling suka dengan hamba yang merasa salah di hadapan Allah. Karena saat itulah Allah menurunkan kasih sayangnya dengan sangat banyak. Tapi kalau dia ngerasa pintar, dia ngerasa hebat, dia ngerasa tinggi, dia ngerasa luar biasa, saat itu Allah justru turunkan teguran dan turunkan azabnya. Maka abang kakak sebagai suami yang baik, merendahlah, muhasabahlah. Sebagai istri yang baik, muhasabahlah, introspeksilah. Sebagai ibu yang baik, muhasabahlah, introspeksilah. Sebagai ayah yang baik, muhasabahlah, introspeksilah. Sebagai anak yang baik, muhasabahlah, introspeksilah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya ngomong ini juga sedang menasihati diri saya sendiri. Ayo tahun hijrah, tahun baru hijrah, tahunnya muhasabah. Tahun baru hijrah, tahunnya muhasabah. Balikkan ke 4 huruf lagi. N-I-A-T. Apa N-I-A-T? Niat. Semoga Allah jaga niat kita abang kakak. Semoga Allah bersihkan niat kita, tidak tidak terpengaruh dengan kiri kanan, tidak terganggu dia, tidak rusak niatnya. Mukhlishina lahuddin. Semoga niat kita lillah
insyaallah lelahku lillah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di tahun hijrah ini, tahun muhasabah, kembalikan dia kepada 4 huruf, yaitu NIAT, niat. Saya nikah untuk apa? Saya berkeluarga untuk apa? Saya menjadi istri untuk apa? Saya menjadi suami untuk apa? Saya ini menjalani hidup sekarang ini untuk apa? Untuk apa saya ngurus masjid? Untuk apa saya ngurus mustahil miskin? Untuk apa saya ngurus baitul mal? Untuk apa saya ngurus amal usaha? Untuk apa saya ngurus masjid ini? Untuk apa semua ini aku lakukan? Kalau memang untuk Allah, maka kita harusnya tidak akan berhenti dan tidak akan mundur karena manusia. Jazakumullah khair abang kakak, semoga tahun hijrah ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga di SMK kali ini abang kakak dapat sesuatu, yaitu 4 huruf, ya kan. 4 huruf ini mudah-mudahan Allah jaga sampai akhir hayat kita. Dan semoga ya Allah izinkan hati kita menjadi qalbun salim. Qalbun salim, dan cita-cita terbesar adalah berjumpa dengan Allah. Apa cita-cita terbesar kita? Berjumpa dengan Allah. Karena kalau berjumpa dengan Allah ya pasti surga dan lain-lain itu pasti lewat. Mintalah supaya bisa bertemu dan bisa berjumpa dengan Allah. Itulah cita-cita dan doa terbesar sebagai hamba yang sadar, hamba yang tahu diri, hamba yang hina, hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya abang kakak. Mintalah supaya bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak abang kakak semuanya, sehat selalu. Doakan saya, doakan Bunda Uung, istri saya, doakan anak-anak saya semuanya. Semoga kami dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga mama saya, ibu saya. Doakan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Doakan acara Paskas Bahagia yang di Bogor, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dimudahkan, diberkahi Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam ketaatan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.